Bulan Agustus tiba seraya dengan segala kemeriahan bulan kemerdekaan. Beragam aktivitas lomba Agustusan diselenggarakan di setiap penjuru tanah air untuk merayakan hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan mengadakan lomba di mana warga setempat dapat berpartisipasi dan bersenang-senang. Sejarah singkat lomba 17 Agustus yang kerap meramaikan sejumlah daerah di tanah air diungkapkan oleh sejarawan J.J. Rizal yang memaparkan bahwa lomba Agustusan punya awal mula di era 1950-an. Menginjak tahun kelima setelah proklamasi kemerdekaan, sebuah inisiatif datang dari masyarakat untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Saat itu, tanggal 17 Agustus hanya dirayakan dengan pidato dari kepala negara dengan peperangan yang baru usai dan ibu kota yang baru pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Masyarakat ingin turut memeriahkan perayaan ini dengan mengadakan perlombaan. Tradisi inilah yang berlanjut terus hingga masa kini. Sekarang 17 Agustus tanpa perlombaan ibarat sayur tanpa garam, kurang lengkap rasanya. Inilah lomba memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia zaman dulu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Egrang adalah salah satu lomba Agustusan yang digemari, terutama di kalangan anak-anak. Menurut testimoni mereka yang pernah mengikuti perlombaan ini, sensasi naik egrang yang bikin tinggi badan naik drastis dan hebohnya balapan mencapai garis finish jadi salah satu faktor unik lomba yang satu ini. Permainan egrang ternyata sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pasalnya, tinggi orang Belanda yang bisa dibilang cukup jauh dari tinggi orang Indonesia membuat warga lokal bersiasat dengan membuat egrang agar terlihat setinggi orang Belanda. Kreatif banget ya. Selanjutnya makan kerupuk. Nah, lomba satu ini udah nggak asing lagi di telinga kita semua. Buat mereka yang lahir dan besar di Indonesia, pasti pernah ikutan lomba makan kerupuk. Setidaknya sekali dalam seumur hidupnya. Susahnya melahap kerupuk yang digantung dengan tali rafia jadi faktor unik lomba Agustusan yang satu ini. Dan saking populernya, lomba makan kerupuk gak hanya digelar di kompleks perumahan, tapi juga di sekolah. Lomba makan kerupuk awalnya diadakan karena keadaan rakyat Indonesia yang secara ekonomi masih kurang stabil. Setelah masa penjajahan, disimbolkan dengan susahnya mendapatkan segigit kerupuk yang digantung. Walaupun ekonomi negara sudah membaik sejak masa itu, lomba ini tetap menjadi favorit hingga kini, terutama saat momen merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya balap karung. Sesuai namanya, premis utama lomba balap karung adalah mencapai garis finish sembari memakai karung goni. Walaupun kedengarannya sederhana, ternyata cukup sulit untuk bergerak sembari pakai karung goni. Dan inilah yang membuat lomba satu ini juga menjadi salah satu yang paling favorit diikuti banyak orang. Asal-usul lomba balap karung ternyata berasal dari masa penjajahan Jepang. Menurut saksi sejarah, saat itu ekonomi negara sedang buruk, sehingga banyak rakyat Indonesia yang memakai karung goni sebagai pakaian. Setelah ekonomi negara membaik dan perang usai, kini karung goni sudah jadi simbol meriahnya kemerdekaan Indonesia dengan adanya lomba ini, sehingga turut menyiratkan simbol Indonesia yang sudah merdeka. Panjat pinang, salah satu lomba yang paling menantang adalah panjat pinang. Bagaimana tidak? Tiang tinggi yang sudah diminyaki dengan hadiah-hadiah menjuntai dari puncaknya tentu bukan suatu yang mudah untuk ditaklukkan. Lomba yang satu ini menjunjung kerjasama antara perorangan untuk mendapat hadiah terbaik yang berada di atas tiang. Asal-usul lomba ini ternyata berasal dari petinggi Belanda yang suka mengadakan pesta dan sebagai hiburan. Mereka menaruh hadiah di atas pohon pinang dan rakyat Indonesia yang berebutan memanjatnya sebagai bagian dari atraksi. Namun seiring waktu berjalan, lomba ini tidak lagi dilihat sebagai bentuk atraksi bagi penjajah, tapi sebagai permainan seru yang melengkapi hari kemerdekaan.
Tari tambang, mulai dari anak-anak hingga dewasa, semua suka dengan lomba tari tambang. Selain tenaga yang dibutuhkan, juga kerjasama dan kreativitas tinggi untuk memenangkan lomba yang satu ini. Selain seru, tari tambang juga mengajarkan pesan patriotik di mana saat bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Kamu setuju apa tidak? Lomba Bakia kurang lebih mirip dengan tari tambang. Lomba Bakia menuntut kerjasama tim yang kuat serta koordinasi yang tepat untuk mencapai garis finish. Ini dikarenakan Bakia yang digunakan bukan dipakai oleh satu orang saja, tapi biasanya hingga 4 orang. Kebayangkan bagaimana serunya menyeragamkan langkah kaki bersama-sama dan serentak hingga garis akhir. Menurut cerita lokal, lomba Bakia terinspirasi dari para geisha yang melekat pada budaya Jepang di masa penjajahan. Nah, itulah beberapa lomba klasik Agustusan yang populer di tanah air. Setiap daerah punya lomba khas mereka masing-masing. Apa kampung halamanmu punya lomba unik tersendiri? Yuk bersuara di kolom komentar.